Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dicukupkan segala rezekinya, kebutuhannya, berkah semuanya, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan perekonomian dunia ini dampak semuanya ya, terasa sekali semuanya dari segmen apapun, penjualan usaha apapun lagi mengalami kemerosotan. Jadi intinya kita semuanya harus bersabar dan terus berdoa, mudah-mudahan hajat dan segala kebutuhan kita terpenuhi dan tercukupi. Sehat insya Allah nomor satu, sehat itu sudah luar biasa. Saya mulai awal Agustus yang sakit gigi, yang greges, yang batuk pilek, tapi masih enak makan alhamdulillah. Kadang nggak enak makan sama sekali juga, masya Allah, bingung orang rumah. Jadi nikmat sehat itu luar biasa itu. Jadi mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat GSN senantiasa dalam kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, beberapa hari nggak ngonten ya karena batuk kering, suara serak, mau ngomong males, moodnya nggak dapet, kurang enak badan lah tentunya. Begitu. Kita tetap melayani chattingan untuk jual beli, penjualan segala macam produk peralatan sembelihan, lengkap sekali insya Allah di Gubuk GSN. Kalaupun toh stoknya tidak ada, tetap bisa dipesan, tetap bisa inden dengan berbagai macam kebutuhan peralatan sembelihan yang Anda inginkan. Nah, untuk konten kali ini kita akan tampilkan seluruh atau segala peralatan sembelihan bekas pakai saya, gacuan sahabat-sahabat GSN yang belajar ke sini yang saya rekomendasikan. Karena kemarin juga banyak yang tanya, banyak yang kepingin, terus ada yang sudah hampir deal minta COD, golok sembeli Berdelman. Oke, kita tampilkan semuanya dan ada yang mudah-mudahan nutut, ini banyak soalnya. Ada yang kita lepas, ada yang tetap kita pertahankan. Kenapa? Karena bahannya belum ready, belum ada. Barang langka dan memiliki nilai histori yang cukup tinggi itu berat untuk dilepas gitu ya. Kalau membuat sama dengan material yang lain, insya Allah tim siap, sanggup. Tapi dengan material yang itu, nah ini kan nggak ada materialnya begitu ya. Langsung saja dari yang pertama, yang paling kecil ini gacuan Idul Kurban, sarung kulit model selobokan, ada cantolannya buat seset, inox stainless steel, handle galisono keling, peksi dalam, pinnya 3 kuningan dan pin mozaik. Ini untuk panjangnya 15 cm, lebar 3 cm, tebal 2 milian, 2 mili. Oke. Ini sembelihan kambing, seset bisa. Biasa saya pakai untuk iris-iris buah, mengupas buah. Jadi ini buat sembarang kalir, buat iris-iris di dapur dan lain sebagainya. Dan enak banget pakai ini, pakai yang murahan juga bisa. Yang murahan itu yang seperti ini juga bisa. Jangan diusahakan tidak sampai natap ya. Nah, begini. Itu terus ketajamannya sudah greges. Nah, halus banget. Nah, enak. Ini yang pertama. Lanjut untuk selanjutnya, ini yang saya tampilkan yang sudah dipakai ya, yang sudah pernah dipakai. Sarungnya, cantolannya lega, half tang, galisono keling, pinnya gede-gede 3 kuningan, inox stainless steel. Yang ini 17,5 panjangnya. Untuk lebar di pangkal 3,5, tebal 3 mili. Rata-rata ini pernah saya pakai sembelih sapi Idul Kurban. Nah, rata-rata ketajamannya slash tisu, standar ketajaman lah, intinya standar ketajaman sembelihan. Nah, seperti itu. Next ya, cepet-cepetan.
Lanjut untuk ukuran lagi yang sedang. Ini dibawa tapi belum pernah dipakai. Skip. Ini sarung kulit tebal, selobokan. Untuk materialnya yang ini Sleipner A88, gale sono kelingnya cakep, pin modelnya juga mantep. 20 kategori 22 ini 20 enggak 21,5 di pangkal 3,4, ketebalan 3 mili. Ini juga ajib banget nih. Kalau untuk atraksi-atraksian mas, ketajamannya insya Allah. Ada yang sudah kita bawa ke RPH tapi tidak kita pakai, ya tidak kita tampilkan biar tidak. Nah seperti ini juga masih ada lengkap 5 piece, recommended sebenarnya, tapi kemungkinan karena sahabat-sahabat GSN ini sedang kurang stabil, jadi untuk perekonomiannya sama, kita rasakan juga sama, jadi masih ngempet rekenan. Ini recommended. Satu ini yang kita bawa nomor 1, kita sepilkan saja ya. Nah ketajamannya lumayan kalau dipakai untuk sembelihan jos. Ini belum pernah kita coba, tapi selalu saya bawa, sama kayak yang itu juga begitu. Kita sisihkan. Terus selanjutnya yang ini, model-model ini jos. Oh ini yang saya coba nyembeli sapi stunning yang itu ya, yang tragedi kena. Nah ini boxinya dalam, ini punya gede, inox stainless steel, hand sanding, panjangnya 27, di pangkal 4,8 ya. Tebalnya 2 mili, menipis, ketajamannya jos. Kalau mau kesini coba-coba main ke RPH bisa dites, bisa dicoba. Ketajamannya benar-benar patut dipamerkan lah, layak dimiliki. Terus itu yang hand sanding, sedangkan yang ini yang satin serat baja. Nah, ini sudah luar biasa dipakai Mbah Mudin, dipakai banyak. Half tangnya sampai sini, half tangnya ya hampir full ya. Di pin 3, inox stainless steel juga sama 27 kategorinya, kurang dikit lah. Lebarnya antara 4,8 itu, lebar 4,8, tebal 2,5 mili, menipis landai. Dan ketajamannya ini sudah terus gampang banget perawatannya. Inox stainless steel itu gampang banget. Ketika problem nyentuh, misalkan gini kena tulang, itu cuman diginikan, diraba pelan saja, dirasakan. Ketika ada sendatan-sendatan berarti dia rolling tipis-tipis ke kanan umpamanya. Terus coba diraba sini, kalau di sini nggak ada berarti rollingnya memang ke kanan. Nah itu kita perbaiki dengan 3 kali sebelah kanan, 1 kali sebelah kiri. Nah seperti itu sudah kembali ketajamannya. Apalagi kalau di strobing tambah halus lagi, gerges. Halus tajamnya. Ini yang satin serat baja, ini yang hand sanding untuk finishingnya. Terus model sama ini Perdelman, masih ada 3 piece di belakang. Nah itu kembar itu ada 3 piece di belakang seperti ini, half tang, model sama, jadi ketiganya model sama, materialnya yang beda. Yang ini yang 2 inox stainless steel, yang ini Perdelman cap mata. Untuk panjangnya 27,5, lebih panjang ya. Lebar 4,6 dan ketebalan 3 milian, 3 mili.
set. Nah, mantap. Jadi kemarin kita sudah persiapkan diri, ternyata saya sore nggak sanggup, akhirnya libur yang jadwalnya Sabtu malam Minggu kemarin. Ini ketajamannya seperti ini, mantep banget. Untuk perdelmannya yang ada yang tanya, perdelman ini versi strike, pisau sembelih model strike. Selanjutnya yang model golok, ini Willis, yang ini Delman. Oh, yang ini HSS Jerman. Nah, ada 3 model golok sembelih Betawian. Nah, ini kalau lengkap gini kan enak. Ada 3 golok sembelih model Betawian dengan 3 material yang berbeda. Modelnya sama semuanya, tapi materialnya yang berbeda. Mungkin detail ukurannya juga berbeda. Kita mulai dari yang Willis. Nah, kita detailkan yang Willis seperti ini. Gale sono keling untuk handlenya, ukirannya cakep, motifnya. Willis yang ini kita detailkan tanpa rikaso, panjang 31,5, lebar di ujung, kalau Betawian di ujung ya lebarnya 3,6, ketebalannya 4 mili menipis ya. Kita detailkan. Oke, ini sudah nggak kehitung, sama juga ke bawah dipakai nggak kehitung berapa jumlah ekornya. Mantep kan, empuk, tajam, kering, seperti ini, dan akan semakin halus ketika di strobing. Terus selanjutnya yang Delman seperti ini, yang Delman full gale sono keling juga. Tapi kalau yang Willis tadi kan bulat ya, yang ini sudut belimbing modelnya, di sudut. Ini Delman sama seperti ini, tanpa rikaso juga. Untuk panjangnya 29 cm, untuk lebar di ujung 3,5 dan ketebalannya 3 mili. Aksesorisnya seperti ini, tetap pakai duralium tapi dia ngotak. Nah, sama kalau yang ini pakai duralium tapi dia bulat. Oke, kita tes. Ini waduh, Masya Allah, sudah membuat kesuksesan sembelihan di RPH. Dan kita cuman pakai ini ya, pakai sharpening fine cut untuk mempertajamkannya. Terus selanjutnya diperhalusnya dengan strobing begini. Untuk sapi-sapi yang gede kita suruh pakai ini untuk sembelihan gaya dorik. Ketajamannya set, halus di tisu, set, kering, halus, mantep. Ini Delman yang sudut belimbing. Selanjutnya ada lagi yang glowing, ini sudut belimbing jengkolan, dia materialnya HSS Jerman. Ini masih lengkap, ada 5 nih. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 ada seperti ini. Mantep banget, ketajamannya ajib, dia presisi rapi. Terus sempat dipakai, saking tajamnya dan pakai powernya dia nggak ngukur, sempat terjadi rolling di sini. Ini dipakai, nah kelihatan ya, ini rollingnya ini. Nah itu, tapi nanti perhatikan ketika saya teskan di tisu, ini juga tanpa rikaso dan panjangnya 30 cm, lebarnya 3,5, ketebalannya 3,5 mili. Perhatikan, karena sudah dirapikan, sudah kita rapikan, dan ini tetap kita pakai supaya semakin tajam. Halus, tidak ada sendatan di bagian yang tadinya rolling. Perhatikan, set ya, lancar, tidak nyendat sama sekali. Tapi mungkin ini kan di tisu halus ya, mungkin di kertas kita tes juga.
Kita tes juga di kertas, nyendat nggak kira-kira ketika di bagian yang rolling? Oh, tidak sama sekali. Ini halus ya, padahal kelihatan jelas kasat mata dia rolling di situ. Ini sampel satu contoh HSS Jerman yang sangat jos. Masih ada pilihannya lengkap 5 piece. Next, untuk yang lainnya ini yang tahun lalu kita jadikan gacuan, sempat terjadi chipping, tempat terjadi rolling dan lain-lain, dan sudah kita pertajam dan ini sudah next level ya. Kalau kemarin saya curhatkan, saya sampaikan kita jual apa adanya, nggak bisa slash tisu, tapi ini sudah slash tisu seperti ini. Gacuan di RPH juga, Bohler N695, bentuknya seperti ini. Nah, satin serat baja, untuk pakai Ricasso panjang 31 cm, di pangkal 3,4, ketebalan 2,5 sampai 3 milian lah, 3 milian. Jadi ini kemarin sempat kita tampilkan apa adanya. Setelah kita perbaiki nggak dapat slash tisunya, nggak dapat ya. Terus salah satu sahabat GSN, alumni SGGC pertama, sudah bisa mengasah, kita tantang nih, bisa, alhamdulillah bisa slash tisu. Tidak hanya beliau, kalau memang ukurannya slash tisu ya slash tisu. Kalau beliau bisa, berarti kita juga bisa, kan begitu. Nah, ini gurih, garing, ketajamannya sip. Ini sudah bisa dipinang dan tidak ada keraguan lagi untuk ketajamannya. N695 31 cm. Next, ini gacuan Idul Kurban, model ini tebal banget sarungnya, model cetekan. Untuk handle-nya ebony wood, depan belakang pakai dural, tapi ini sedikit panjang ya dia untuk pengaman genggaman kita. Cuman yang genggam, kalau menggenggamnya mepet aja, mepet supaya tidak nyangkut kalau memakai gaya dorik. Kecuali gaya tarik murni beda ya, atau dorong murni beda. Kalau dorik, dorong ke bawah itu kan ngebuka kulitnya. Nah, waktu narik biasanya saat grogi gak bisa ngatasi, nyangkut di sini, bingung. Nah, seperti itu hanya teori dan praktek di lapangannya. HSS M2 untuk materialnya. HSS M2. Panjangnya 29,5, di pangkal terlebar 3,5, dan ini tebal banget. Tebalnya itu hampir 6 milian. 5,5 mili menipis. 5,5 mili menipis. Kalau mau dorong bisa. Tapi ini saya pakai dorik. Mantep banget di Idul Kurban. Saya pakai itu. Kita tes di tisu apakah masih ajib. Perlu di stropping ya nih. Nah, kalau seperti ini, meskipun ahli slash tisu, tapi kalau memang bilahnya tidak tajam ya seperti ini hasilnya, berindil. Jadi tidak semuanya slash tisu aja gitu, enggak. Itu caranya, kita harus bisa mengatasi sampai kembali slash tisu lagi dengan cara di stropping atau di sharpening atau diasah ulang gitu. Kalau finishing ini biasanya berindil di tisu tapi dia layak atau tetap halus di kertas, biasanya begitu. Nah, itu dengan cara di stropping. Nah, kan masih bisa ini ya. Perlu diperhalus lagi lah, nanti habis selesai ngonten ini saya perhalus dengan sharpening biar nggak ngabisin durasi. Nah, ini ketajamannya ajib lah, karena bila-bila yang saya pakai pasti akan menambah kepercayaan diri saya, tidak asal-asalan tentunya, minimal slash tisu itu tadi. Lanjut, ini yang kita pakai SGGC kedua, masih ada barangnya, kembar 2 masih ada juga. Untuk materialnya Bohler K340 Isodur. Untuk handlenya tanduk kerbau bule, boxingnya dalam, dipin kuningan tembus untuk penguatnya. Model Bowie, enak ini, mau dipakai model sembelihan macam bagaimanapun ini enak. Bohler K340, panjangnya 30 cm, untuk lebarnya 3,1, ketebalan 2,5 mili menipis. Ini
gacuan yang dipakai saat pelatihan SGGC kemarin. Masih ada dua-duanya, tajamnya juga masih ajib. Untuk yang handle kayu masih ada juga. Terus selanjutnya ya ini ada beberapa yang tidak dilepas ini. Nah ini sarung kulit tebal model Sloboan, ini tidak kita lepas. Kalau apa ya, masih sayang. Untuk handlenya ini kayu apa namanya, lupa, stigi, kayu stigi yang biasa buat tasbih, buat gelang. Pinnya dalam, pin kuningan. Ini bukan tanduk tapi kayu kalau enggak kayu ebony ya Galisono keling lah ini. Materialnya Vanadis 8, panjangnya 26, kategori 26. Sering kita bawa tapi belum pernah kita coba di RPH. Di Idul Kurban sudah pernah. Panjang tebalnya lebarnya di ujung 3,4, ketebalan 3 milian kurang. Tanpa rikaso dan ketajamannya garing banget. Ini nanti kalau sudah saya coba di RPH pastinya banyak yang kepingin nyoba. Garing banget, bener-bener kita jadikan gacuan. Terus ada ini model Bulnos sarung kulit tebal. Mirrornya seperti ini. Galih asem untuk handlenya. Depan belakang pakai dural. Untuk panjangnya 31 cm. Terlebar di ujung 4,6, ketebalan 3 mili. Kurang, tinggal di sharpening dan di stropping ini biar lebih terus lagi. Untuk ketajamannya dia kurang standar menurut saya. Kalau di sembelihan ya sudah cukup ini, karena di kertas dia sudah seperti ini tajamnya. Tapi kalau saya tetap saya naikkan ke slice tisu, masih kurang. Terus selanjutnya ini ada full mangga hutan. Ini gacuan tahun kemarin. Untuk kopelnya seperti ini. Kalau kemarin lurus lempeng nggak enak, sekarang kan ada cantolannya, jadi bisa fleksibel ketika dibuka. Nah ini materialnya barang langka ini, 5 S705. Ini juga sayang sekali ini. Kemarin kita pakai, tajamnya jos banget karena materialnya karbonnya tinggi. Jadi gini, bila yang material karbonnya tinggi itu cepat karatan, tapi tajamnya jos. Seperti yang biasa dipakai untuk pisau-pisau solingen. Nah itu komposisi karbonnya dia tinggi, makanya tajamnya ceres banget sampai membekas dalam benak dan pikiran para eksekutor atau jagal-jagal lama. Senengannya pakai bilah-bilah seperti solingen atau garpu itu ya. Itu komposisi karbonnya tinggi, jadi tajamnya jos banget, tapi karatnya cepat gitu. Jadi ini pernah saya jadikan gacuan tahun kemarin. Panjangnya 25,5, untuk lebarnya 3,5, ketebalan 2 mili. Ini demikian juga S705. Bahkan saat rame-ramenya dulu, saya sebelum SGGC pertama saya pakai gacuan ini dan belum saya lepas. Satu malam sendirian jam 3 ada Mbah Mudin, itu sudah kewalahan saya, rame-ramenya beliau datang sampai bila ini nggak bisa dicabut. Ternyata saya kurang bersih mencucinya saat ada lumuran darah, kurang bersih, saya cabut itu nggak bisa. Keesokan harinya sudah berkarat saking kuatnya, entah berapa puluh ekor sapi gitu.
terus kita rapikan, kita bersihkan lagi. Ini sudah siap dipinang dengan catatan seperti itu tadi, SOP penyembelihan. Jadi setelah menyembelih dicuci bersih, dilap kering, di stroping. Cuci bersih, lap kering, stroping, itu SOP-nya. Jadi ini sudah tahun kemarin sudah kita pakai. Pengalamannya begitu, kalau tidak dicuci bersih langsung karatan. Selanjutnya ada 2 lagi, tapi tidak kita lepas ya. Ini satu, ini kenang-kenangan dari Pak Endan yang ada di Jambi sana. 2 material dari Pangping itu namanya Sekherut Pump dari pemompa gas minyak gas. Nah, ini handle Galessono Kling bersih dalam dipin Kuningan, untuk panjangnya 27,5, lebarnya 3,7 dan ketebalannya masuk di 3,5 mili. Ini jos banget, sudah banyak yang memakai. Mbah Mudin juga memakai, meskipun tebal tapi ini berat. Hebatnya ini padat ya, materialnya itu padat, sehingganya kalau untuk ukuran ini dengan HSS dan lain-lain dia cenderung lebih berat, ini cenderung lebih berat. Nah, dan tajamnya jos. Mbah Mudin pakai di gaya Dorik, gaya strike, tetap beliau pakai ini enak, nyaman. Tapi ini kita tidak lepas karena beliau memberikan ke saya untuk kenang-kenangan, sehingga saya jadikan gacuan untuk selamanya. Dan termasuk ini juga ini sudah, aduh masya Allah, nggak kehitung jumlahnya. Ini yang paling menemani di ikat pinggang dan sering banget dipakai Mbah Mudin, sering banget. Beliau pinjam mesti saya kasihkan ini karena materialnya langka, jadi nggak kita lepas. Ada pin juga, cakep. 420J2, mirrornya seperti kaca, panjangnya 24 cm panjangnya, di pangkal 4 cm lebarnya, dan ketebalan cuma 2 mili. Nah sekarang ini saking tipisnya, kalau terjadi rolling cuman dilurusin aja, dilempengin pakai sharpening, di stroping, beres. Sekarang begitu, jipping rolling enggak turun ke bengkel, langsung kita rapikan. Karena dulu 25 turun ke bengkel habis nampilan lama-lama. Nah, misalkan berindil gini tinggal dirapikan dengan sharpening dan stroping, kembali tajam dan kembali siap untuk bertempur seperti ini. Dan ini kalau mau model seperti ini dengan material lain, misalkan N695, K110, LMAX dan sebagainya, insya Allah kita bisa seperti ini persis gitu, misalkan 25 cm mirror, mirip lah pokoknya bisa. Tapi dengan material yang sama itu yang kita tidak bisa, makanya saya tidak lepas ini. Eman nggak dilepas, ya kenang-kenangan aja lah. Itu apalagi sudah banyak yang memakainya seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini setumpuk golok dan pisau gacuan, sekalian nyepil dan memberikan manfaat edukasi buat sahabat-sahabat GSN umumnya, khususnya dan umumnya pada masyarakat luas yang berkiprah di dunia sembelihan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Intinya standar sembelihan kalau di GSN, di slice tisu, SOP penyembelihan yaitu dicuci bersih, dilap kering, di stroping, lalu dipakai lagi, cuci bersih, lap kering, stroping, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Apabila ada yang berkeinginan untuk meminangnya, silahkan hubungi kontak person yang tertera di layar. Barangkali berminat mana yang diminati dari video-video tersebut, silahkan di screenshot, sampaikan ke admin kami. Akhiran wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.